Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta hidayahnya kita semua dapat kembali berkumpul dalam acara webinar Mastama 2020 dalam keadaan sehat walafiat. Kali kedua, tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah yang mengantarkan kita dari zaman kegelapan, zaman jahiliyah, menuju zaman yang terang benderang, yakni adinul Islam. Perkenalkan, saya Lala Anggraini selaku moderator akan memandu jalannya webinar Mastama 2020 pada siang hari ini dengan tema Dakwah Muhammadiyah di Era Pandemi. Teman-temanku sekalian, tidak perlu kita tanyakan bagaimana dakwah Muhammadiyah selama ini. Begitu banyak kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada negara tercinta kita, begitu banyak kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada bangsa Indonesia kita. Melalui gagasan yang dibawa oleh seorang Kiai Haji Ahmad Dahlan, maka dari sanalah melahirkan ratusan universitas, melahirkan ribuan sekolah, melahirkan jutaan kader, dan segala amal usaha Muhammadiyah yang tersebar di berbagai Nusantara. Bahkan di era pandemi saat ini, Muhammadiyah telah mempersiapkan, Muhammadiyah telah menunjukkan kesigapannya di awal. Saat pemerintah belum membentuk suatu gugus tugas COVID-19, Muhammadiyah terlebih dahulu membentuk suatu MCCC, yaitu Muhammad COVID-19 Command Center. Nah, MCCC inilah salah satu bentuk dakwah Muhammadiyah terhadap kondisi bangsa kita saat ini. MCCC inilah salah satu bentuk kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada bangsa ini. Dan teman-teman, masih banyak sekali dakwah-dakwah Muhammadiyah di era pandemi saat ini. Oleh karena itu, pada siang hari ini kita akan membahas, kita akan belajar, dan kita akan berdiskusi bersama mengenai dakwah Muhammadiyah di era pandemi bersama dengan pemateri yang luar biasa yang telah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Beliau adalah Ayahanda Rahmadi Wibowo, SLC, MAM selaku Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kita sapa terlebih dahulu ya teman-teman. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah terdengar suara saya? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu walaupun secara daring ya Pak. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk tetap bertolabul ilmi, untuk tetap berfastabiqul khairat bersama-sama di tengah kondisi saat ini bersama dengan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surabaya. Untuk selanjutnya izinkan saya membacakan kurikulum vitae pemateri webinar Mastama 2020 pada siang hari ini. Nama lengkap Ayahanda Rahmadi Wibowo Suwarno, LCMAM Hum. Tempat lahir Klaten, Jawa Tengah. Tanggal lahir 13 Juni 1985. Pendidikan formal
SDN Tanjung Sari, Manis Renggo, Klaten, Jawa Tengah, MTS Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, MA Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta, S1 Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, S2 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, S3 College University Islam Antarbangsa Selangor, Kuis, Malaysia. Pekerjaan beliau adalah dosen tetap program studi ilmu hadis Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Kemudian beliau juga dosen pendidikan ulama tarjih, dosen Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta. Untuk selanjutnya, aktivitas beliau di Muhammadiyah yang pertama, beliau adalah seorang anggota Departemen Budaya dan Kesenian Ikatan Remaja Muhammadiyah Ranting Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian beliau juga anggota Majelis Pendidikan Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Kairo, Mesir. Kemudian Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Kairo, Mesir. Kemudian Koordinator Association of Halak Deep Analysis PCIM Kairo, Mesir. Dan beliau juga Ketua Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Manis Renggo, Klaten tahun 2010-2015. Sekretaris Divisi Hisab dan Iptek Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepala Pusat Tarjih Muhammadiyah, beliau juga Kepala Pusat Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dan Layanan Sosial Keagamaan Universitas Ahmad Dahlan, dan beliau juga Kepala Bidang Pendidikan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan Universitas Ahmad Dahlan. Luar biasa sekali, sangat banyak aktivitas dan kontribusi beliau di Muhammadiyah. Untuk selanjutnya, teman-teman perlu dipahami bahwasanya kita mengikuti serangkaian kegiatan Mastama saat ini jangan hanya dijadikan sebagai formalitas saja. Namun lebih dari itu, jadikanlah momentum ini sebagai tempat untuk teman-teman mencari ridhonya Allah, tempat untuk teman-teman mencari pahalanya Allah, sehingga kita bisa menerima materi dengan baik dan bisa menerapkan materi hari ini untuk keberlangsungan dan untuk kebermanfaatan masyarakat di sekitar kita. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya. Oleh karena itu, marilah kita luruskan niat kita terlebih dahulu, dan marilah kita awali kegiatan webinar Mastama 2020 pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kepada Ayahanda Rahmadi Wibowo Suwarno LCMAM HUM selaku pemateri pada webinar Mastama 2020 siang hari ini, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yaliku bijalalihi wa kamalih. Subhanahu wa ta'ala lahul hamdu fil ula wal akhirati wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah wa ba'du. Yang pertama ya kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya beserta seluruh pimpinan, serta yang berbahagia seluruh mahasiswa baru di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Saya yang pertama juga mengucapkan selamat kepada saudara-saudara telah bergabung menjadi keluarga besar Muhammadiyah, khususnya menjadi mahasiswa Universitas
Muhammadiyah Surabaya. Saya menyebut keluarga besar, saudara-saudara sekalian. Jadi kalau hari ini mahasiswa di Muhammadiyah di seluruh Indonesia ya sekitar 550.000, sekitar itu. Atau bahkan mungkin sampai mendekati 600.000, jadi setengah juta lebih dari 162 institusi. Nah, yang hadir di sini, ya, saudara-saudara, Mbak dan Mas semua, itu merupakan bagian dari keluarga besar ini. Tentu kita patut bersyukur, patut berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan. Saya perlu sampaikan juga, jadi di Indonesia ini ya, hanya sekitar 12% yang bisa melanjutkan di perguruan tinggi. Jadi ini saudara-saudara, Mbak dan Mas, ini orang-orang terpilih. Jadi hanya 12% dari seluruh penduduk Indonesia itu yang ternyata bisa melanjutkan di perguruan tinggi Muhammadiyah. Itu yang pertama. Yang berikutnya saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Surabaya diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, kemudian untuk menyampaikan gagasan-gagasan terkait sebagaimana yang diminta oleh panitia, yaitu dakwah Muhammadiyah di masa pandemi. Baik, saya akan tayangkan slide saya ya, sebentar. Saya sudah membuat catatan-catatan begitu supaya memudahkan bagi seluruh mahasiswa dalam memahami apa yang nanti akan saya sampaikan. Punya aku di mute. Materi kita adalah dakwah Muhammadiyah di masa pandemi. Oke, slide berikutnya, saya akan memulai terkait dengan Muhammadiyah itu. Ya. Mohon bisa ditayangkan slide berikutnya. Oke, jadi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, ya, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Oke. Jadi kita harus paham terlebih dahulu bahwa Muhammadiyah ini adalah satu gerakan Islam di mana sering dimaknai gerakan itu adalah gerakan dakwah itu sendiri, yaitu gerakan yang kemudian ditujukan untuk mengajak, untuk menyeru kepada al-ma'ruf, ya, jadi kepada sesuatu yang sudah diketahui, sesuatu yang baik. Tentu
dakwah ini difahami di Muhammadiyah dengan basis ilmu pengetahuan. Maka sering beberapa peneliti menyebutkan bahwa Muhammadiyah ini adalah gerakan intelektual. Jadi basis dalam mengajak, menyeru kepada Allah, kepada Islam itu dengan menggunakan kecerdasan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi itu adalah identitas Muhammadiyah. Jadi maka nanti apa yang ada di Universitas Muhammadiyah Surabaya khususnya, atau secara umum kita menyebut ada PTM, atau yang sekarang ditambah lagi dengan A, PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah, itu semua adalah bagian dari gerakan dakwah Muhammadiyah. Nah, gerakan ini nanti memiliki maksud dan tujuan. Jadi tujuan dari gerakan Muhammadiyah ini adalah menegakkan dan menjunjung tinggi Islam sehingga terwujud masyarakat sebenar-benarnya. Nah, untuk mencapai maksud dan tujuan itu, maka kemudian ada usaha-usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Maka usaha-usaha itulah yang kemudian nanti ya itu yang harus dilakukan dalam berbagai bidang untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam slide saya sudah mencoba mengelompokkan begitu. Ternyata dakwah Muhammadiyah ini bidangnya atau aspek yang kemudian dilakukan itu tidak hanya satu. Maka kita jangan memahami dakwah itu hanya dalam arti sempit. Jadi misalnya sering dipahami dakwah itu ada seorang ustadz atau kiai yang kemudian dia berdiri di mimbar, kemudian menyampaikan materi-materi keagamaan, ya, itu disebut dakwah. Ya, betul itu disebut dakwah, tetapi itu adalah dakwah dalam arti yang sempit atau bagian kecil dari makna dakwah itu. Nah, di Muhammadiyah itu kemudian difahami bahwa dakwah itu dalam arti yang sangat luas. Jadi semua usaha dalam segala bidang ya, yang ditujukan untuk terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya. Nah, paling tidak ada beberapa ini ya, para mahasiswa. Jadi ada di Muhammadiyah itu nanti bidang dakwah dalam keagamaan. Ya. Jadi faham keagamaan itu ya, itu kemudian juga menjadi bagian dari dakwah. Maka nanti muncul ya, ada di Muhammadiyah majelis-majelis ya. Nanti terkait dengan masalah-masalah keagamaan ini, maka nanti dibidangi oleh majelis tarjih dan tajdid. Kemudian misalnya di bidang yang lain, ada bidang pendidikan. Jadi dakwah dalam bidang pendidikan. Maka nanti di Muhammadiyah muncul majelis ya, dibentuk majelis. Hari ini terkait dengan pendidikan, ya ada dua majelis, ada majelis Dikdasmen dan ada majelis Diktilikban. Ya, jadi majelis yang mengurusi bagian pendidikan tinggi dan pendidikan menengah atas. Oke. Nah, maka UM Surabaya ya ini merupakan bagian dari dakwah dalam bidang pendidikan. Nah, nanti kemudian ada lagi ya, ada bidang kesehatan ya, maka nanti muncul majelis ya kesehatan. Kemudian ada bidang ekonomi, ada bidang hukum ya, dakwah di bidang hukum. Termasuk nanti kemudian ada di bidang lingkungan. Nah, kemudian yang terakhir adalah bidang sosial. Jadi di Muhammadiyah memaknai dakwah ini ya, itu bukan hanya dalam arti ceramah, dalam arti memberikan materi keagamaan, tetapi lebih luas dari itu. Jadi segala aspek yang bermaksud atau mengarah kepada
terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah bagian dari dakwah, kan begitu. Jadi sangat luas. Nah, ini sering kemudian kita di masyarakat yaitu sering memahami dalam arti sempit. Nah, kita saudara-saudara sekalian sudah masuk di UM Surabaya, nah maka ini pemahaman dakwah ini ya ini harus kita perluas begitu. Maka nanti kita akan berikan contoh-contohnya. Baik, slide berikutnya terkait dengan dakwah di Muhammadiyah. Sering diartikan tadi di awal sebagai prolog saya sampaikan, jadi mengajak kepada jalan Allah ya. Jadi jalan kebenaran, kebaikan ya, ihsan ya, dengan basis akan intelektual dalam berbagai bidang. Yang nanti kemudian ya dakwah ini juga disebut sebagai gerakan orang belum melakukan, ya Muhammadiyah sudah memikirkan, sudah membuat konsep, sudah melakukan. Bahkan mungkin orang belum memikirkan, ya kita sudah berupaya untuk melakukan. Dan itu sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita ya. Misalnya Ahmad Dahlan ketika memperbaiki arah kiblat kan begitu, menggunakan ilmu astronomi. Ya ini dakwah yang kemudian memiliki orientasi ke depan. Maka di Muhammadiyah ya organisasi Muhammadiyah baik dari tingkat pusat sampai tingkat yang paling rendah yaitu tingkat ranting, maka dia harus memiliki program-program yang sifatnya atau jangkauannya tidak hanya 1 tahun, 2 tahun, tetapi bisa sampai puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun. Nah itu ciri dari berkemajuan. Jadi dakwah berkemajuan itu, jadi ya sudah memikirkan apa kebutuhan masyarakat, ya 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Jadi sudah sangat-sangat mengantisipasi. Nah itu ciri dari berkemajuan yang pertama. Yang kedua, ya dakwah di Muhammadiyah ini, ya ciri berkemajuannya adalah ya kita berperilaku secara modern, kan begitu. Ya, misalnya ciri orang modern itu kan tepat waktu, kan begitu. Itu orang modern, kan begitu. Kemudian rapi, ya. Kemudian dia mampu bersosialisasi dengan siapapun, mampu bekerja sama dengan siapapun selama dalam kebaikan. Nah, itu adalah ciri orang modern. Ciri berkemajuannya. Nah, kemudian itu nanti dia selain tentu memiliki ilmu agama, tetapi juga memiliki ilmu-ilmu modern. Nah, hari ini ya, kemudian coba kita perhatikan ya, universitas-universitas Muhammadiyah maka membuka ilmu-ilmu modern. Jadi FAI itu jelas harus ada, begitu. Tetapi kemudian harus dibarengi dengan ilmu-ilmu modern. Maka nanti ya seluruh mahasiswa di UM Surabaya, selain misalnya yang di kedokteran kan begitu ya, dia memiliki ilmu modern, tetapi juga harus dibekali dengan ilmu-ilmu agama yang nanti akan saya sampaikan terkait dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Jadi memiliki faham, ya memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu modern. Jadi dai-dai kita ya, pertama nanti di MM ini ya, jadi selain fasih mengucapkan ayat-ayat Allah, tetapi juga fasih mengucapkan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat ya tentang teori-teori, misalnya ketika berbicara tentang penciptaan manusia, maka dia bisa menghubungkan dengan teori-teori dengan antropologi ya, fisik misalnya begitu.
Ketika dia menjelaskan tentang waktu sholat, ya, hadisnya dia sebutkan, tapi juga dia bisa menjelaskan dari sudut pandang ilmu falak atau ilmu astronomi. Jadi ada 3 itu. Jadi terkait dengan berkemajuan, dan itu ciri dari dakwah Muhammadiyah. Oke, berikutnya, slide berikutnya, ya. Nah, sekarang kita akan masuk satu persatu, ya. Yang pertama tadi kita sebutkan dakwah Muhammadiyah itu kan banyak, ya, banyak bidang kan begitu. Nah, bidang yang pertama ini terkait dengan bidang keagamaan. Jadi memperbaiki, menjelaskan terkait dengan kebenaran itu apa, kan begitu. Terkait dengan tata cara beragamanya. Yang tadi kita sebut, ya, kalau di Muhammadiyah nanti yang membidangi ini nanti adalah majelis tarjih dan tajdid. Oke, nah ada 2 kata kunci, ya, terkait bidang keagamaan ini yang harus kita pahami, ya. Di Muhammadiyah kemudian nanti dikenalkan dengan ada yang disebut dengan purifikasi, ya, atau pemurnian di bidang keagamaan. Jadi Muhammadiyah sangat konsen terkait dengan bidang-bidang, ada 2 bidang yaitu akidah dan ibadah, maka dia harus semurni-murninya. Maka kemudian slogan ar-ruju ila Quran wa sunnah, ya, as-sunnah makbulah, sunnah yang diterima, maka itu menjadi sesuatu yang harus. Dalam bidang akidah dan dalam bidang ibadah, maka dia harus sangat, ya, harus semurni-murninya. Jadi Nabi itu seperti apa melakukan? Nah, konsekuensinya karena di sini pemurnian, maka tidak boleh, ya, nanti ada kreasi, ada inovasi, kan begitu. Misalnya di Indonesia ini dulu ada gerakan ingkarus sunnah, kan begitu, ya. Kemudian ada terkait dengan ibadah-ibadah mahdoh begitu, ya, dia kemudian rubah, kan begitu. Atau ada wacana-wacana yang ekstrim, wacana-wacana yang liberal begitu. Misalnya dulu kemudian sholat, ya, tata caranya, waktunya tidak sesuai, kan begitu, ada perubahan-perubahan, tidak dibenarkan. Atau misalnya dulu ada wacana haji, itu dilakukan tidak hanya di bulan yang ditentukan, ya, 3 bulan yang ditentukan, tetapi bisa kapan saja. Nah, ini juga contoh yang dia tidak memurnikan, ya, dalam bidang ibadah. Nah, kemudian kata kunci yang kedua dalam bidang keagamaan, dakwah keagamaan ini ada yang disebut dengan dinamisasi, ya. Jadi dia harus dinamis, dia harus bergerak, kan begitu. Di situ boleh kemudian ada inovasi, ada kreasi, ada perubahan, ada modifikasi, ya. Itu terkait dalam bidang muamalah duniawiyah, ya. Jadi misalnya dalam lembaga pendidikan, ya, di sini maka harus dinamis, kan begitu. Kita lihat dulu, ya, Kyai Haji Ahmad Dahlan kemudian menggunakan metode pembelajaran modern, ya, karena meletakkan pendidikan ini dalam aspek muamalah duniawiyah. Kemudian menggunakan bangku, menggunakan papan tulis, ya. Maka hari ini kemudian dikembangkan lagi, ya, pendidikan modern di Muhammadiyah. Maka kelasnya, ya, sekarang kelasnya juga sudah beragam bentuknya, ya, kursinya juga ada yang model bahkan seperti bioskop, ya, amfitarium, kemudian bahkan ada planetarium, semua model pembelajaran modern itu kemudian di Muhammadiyah dikembangkan. Jadi itu adalah aspek yang sifatnya muamalah duniawiyah. Jadi harus dikembangkan. Jadi harus dinamis, ya. Dalam masalah ekonomi, ya, dia hari ini ada terkait dengan teknologi, terkait dengan kesehatan juga, ya. Pengobatan hari ini, ya, sangat cepat perubahannya. Nah, ini nanti maka harus diletakkan, ya, di mana, kan begitu. Nah, maka Muhammadiyah memberikan rambu-rambu terkait dakwah dalam bidang keagamaan ini, ada yang disebut dengan pemurnian, ya, atau purifikasi dan dinamisasi. Oke, berikutnya ada 2, saya kasih contoh saja nih, ya, ada 2 produk lah, ya, dalam bidang keagamaan yang sudah diterbitkan, nanti bisa dibaca begitu. Ini ada HPT sudah jilid 3, ya, jilid 1, ya. Kemudian nanti adalah terkait dalam bidang ibadah akidah nanti, ya, itu juga nanti bisa dibaca, ya, paham keagamaan, ya, terkait memahami
nas-nas itu bisa dibaca dalam tanya jawab agama yang sekarang sudah sampai jilid 8 begitu. Nah, ini yang baru ya. Ini terkait dengan produk ya. Ini 2000 berapa ini ya? Ini 2017 atau 16 ini ya. Fikih air ya. Ya, ini Munas Tarjih ke 2014 diterbitkan ke 2015. Nah, ini Muhammadiyah dakwah ya ini sudah bagaimana ini mensikapi problem air yang begitu krusial ya. Kita tahu kan ya, air itu kan menjadi sumber kehidupan. Sering ada rumus ya, di situ ada air maka di situ ada kehidupan. Di situ tidak ada air maka di situ tidak ada kehidupan. Nah, kita tinggal ya di rumah kita ya atau di kos-kosan kontrakan nih Mbak dan Mas ya, itu faktor utama kita ada di situ itu karena di situ ada sumber airnya. Kalau tidak ada sumber airnya ya, maka kita bisa pastikan kita nggak akan tinggal di situ. Nah, ini problemnya banyak terkait air ini. Ya, bagaimana pengelolaan air ya, bahkan termasuk yang paling sederhana ya, perilaku kita kepada air ya, ketika kita berwudu, ya ini pemahaman lagi nih. Jadi kita harus menggunakan dengan seefisien mungkin, kan begitu. Jadi sering ya kita kalau berwudu itu kan menurut penelitian ya, dan itu bisa kita praktekkan. Jadi sebenarnya wudu kita ini kan belum bagus-bagus amat ya. Kenapa? Karena ternyata kita berwudu itu masih banyak yang terbuang sia-sia dibandingkan yang kita gunakan. Karena keran yang kita gunakan itu adalah keran manual. Kalau keran manual berarti kalau kita misalnya ambil air kemudian berkumur ya, itu maka airnya kan masih mengalir, terbuang sia-sia. Ya, jadi itu contoh ya. Contoh yang mungkin itu bagian dari perilaku ya terhadap air itu harus diperbaiki. Nah, ini adalah fikih air. Contoh lain misalnya terhadap air ya, ini produk keagamaan ya, maka kalau kita membuat rumah ada resapan-resapannya kan begitu ya. Bahkan kemudian kita tidak boleh kan ya melalui fikih air ini membuang sampah sembarangan, oke, di selokan atau di sungai begitu ya. Itu kan akan menjadi musibah. Nah, ini Muhammadiyah sudah kemudian memprediksi ya, sebenarnya kasus atau mohon maaf bencana atau musibah banjir ya, itu kan faktor diantaranya itu disebabkan oleh manusianya sendiri. Bagaimana dia punya mindset, punya cara pandang terhadap makhluk di luar dirinya itu yang tidak baik, tidak benar. Nah, terhadap air ini adalah makhluk Allah. Nah, ini contoh. Jadi dakwah Muhammadiyah, jadi membangun pemahaman terhadap cara pandang terhadap alam, cara pandang terhadap Allah, cara pandang terhadap makhluk selain Allah ya, itu sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Oke, jadi ini contoh ya, fikih air sebenarnya banyak ini ya, di Muhammadiyah produk-produk terkait dengan paham atau terkait dengan keagamaan ya, pemikiran keagamaan, ada fikih disabilitas, ada fikih informasi, ada fikih kebencanaan ya, dan seterusnya. Oke, baik, berikutnya. Nah, sekarang kita masuk, nah ini, di bidang pendidikan ya. Ini menarik ini karena kita semua nih ya, saudara-saudara, Mbak dan Mas, ya, ini berada di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Nah, perlu diketahui ya, jadi Universitas Muhammadiyah ya, ya semuanya baik yang Aisyah juga yang tadi saya sebut jumlahnya sekarang ada 162 itu milik Muhammadiyah. Oke ya. Nah, di dalam aturan-aturan terkait dengan pendidikan di Muhammadiyah, jadi paling tidak ada 3 kata kunci ya. Jadi misalnya UM Surabaya ini jelas lembaga pendidikan ya, ya jelas ya terkait dengan proses pembelajaran. Oke. Tetapi selain itu ya Universitas Muhammadiyah Surabaya, ada Universitas Muhammadiyah Malang, kalau di
perguruan tinggi Muhammadiyah ya, itu nanti juga menjadi bagian penting ya, yang kemudian sebagai sarana dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang ketiga ya, di perguruan tinggi Muhammadiyah ini juga sebagai sarana pengkaderan. Nah, maka saya berharaplah begitu ya, ini saudara-saudara mahasiswa baru ini kan ada ortom nanti ya, silahkan diikuti ya, ada IMM ya, ada HW, ada eh, tapak suci ya, ya itu merupakan sarana pengkaderan ya. Jadi sering disebut perguruan tinggi Muhammadiyah itu adalah kawah condro dimuko ya. Bahkan nanti kalau ada asrama, wah itu berarti nanti akan membuat kader-kader yang ya, sangat elit kan begitu ya. Oke. Jadi ada 3 kata kunci ya. Jadi di perguruan tinggi Muhammadiyah ini ya itu 1 lembaga pendidikan, yang kedua adalah sebagai sarana dakwah, oke. Jadi perilaku kita ya itu nanti akan diperbaiki begitu ya. Kemudian juga sebagai sarana pengkaderan. Oke, berikutnya ya. Nah, ini terkait dengan visi misi pendidikan Muhammadiyah. Oke. Nah, ini sangat jelas ya. Jadi Muhammadiyah bukan hanya mengantarkan ya, ini UM Surabaya, UMM, AD atau mana saja yang PTM itu tidak hanya mengantarkan saudara-saudara itu hanya cerdas saja secara pengetahuan, tetapi juga ya itu nanti kita itu bisa menjadi ya, manusia yang berakal, manusia yang bertakwa. Jadi punya pengetahuan yang hebat ya, juga dia soleh. Ah, begitu bahasa yang paling mudah ya. Jadi punya takwa ya, berakal mulia ya, kemudian berkemajuan ya. Tadi kita sudah sebutkan ada 3 ciri dari berkemajuan itu ya. Kemudian unggul dalam ilmu pengetahuan, teknologi. Okay. Jadi bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi nanti juga terkait dengan sikap, perilaku yang kemudian dia juga harus unggul. Kan begitu. Jadi ini adalah visi misi pendidikan Muhammadiyah. Dan kesemuanya itu ya tadi takwa, berakal, berkemajuan, unggul dalam ilmu pengetahuan teknologi, oke? Itu ya tadi perwujudan dari gerakan Muhammadiyah, gerakan dakwah. Bahwa Muhammadiyah itu adalah gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Oke. Jadi ini pendidikan Muhammadiyah. Nah, berikutnya terkait dengan pendidikan Muhammadiyah ini nanti akan dijiwai begitu ya dengan apa yang disebut AIK, yaitu Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, ini nanti akan menjadi pembeda ya, Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini sebagai pembeda antara Universitas Muhammadiyah dengan universitas yang non Muhammadiyah begitu. Ambil contoh misalnya kalau di perguruan tinggi negeri begitu ya atau swasta non Muhammadiyah ya mungkin diajarkan juga mata kuliah agama, tetapi ya mungkin hanya 1 semester atau mungkin paling banyak 2 semester begitu. Tapi nanti kalau di Muhammadiyah ya ini nanti AIK ini bisa setiap semester begitu. Nah, ini menjadi ciri dari Al-Islam dan Kemuhammadiyahan ini. Oke. Jadi sebagai yang di awal tadi ya, jadi anak gerakan amar ma'ruf ya, gerakan dakwah ya. Dan cirinya nanti diantaranya ada yang disebut Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, yang kedua, AIK ini nanti ya, mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, ini nanti sebagai begitu ya. Maka Islam dan Kemuhammadiyahan itu hadir di mana saja. Ya kalau misalnya di perguruan tinggi itu ya ada
tridharma kan begitu ya, ada dharma pengajaran, ada dharma penelitian, ada dharma pengabdian kepada masyarakat. Nah, ketiga-tiganya itu harus terintegrasi dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Maka mengajarnya dosen ya itu berbeda. Kalau di Muhammadiyah ya diawali dengan doa, bahkan mungkin tadarus kan begitu. Karena dia menjadi spirit, mata kuliahnya apapun kan begitu. Kemudian misalnya di penelitian ya penelitiannya ya tadi harus menuju terkait dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan ini. Jadi ada kaitannya, ada hubungan, jadi terintegrasi. Atau misalnya dalam pengabdian kepada masyarakat ya, misalnya nanti Mbak dan Mas, saudara-saudara ini KKN ya, kuliah kerja nyata. Nah, itu nanti kan ya terkait dengan al-Islam dan kemuhammadiyahan, maka nanti lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat ya nanti kemudian dia harus terkait ya program-programnya dengan program yang ada di PCM, di ranting Muhammadiyah, Aisyah ya. Jadi kemudian bermanfaat juga. Oke, jadi itu sebagai ruh. Jadi al-Islam dan kemuhammadiyahan itu jadi dia meresap dimanapun kan begitu. Bahkan dalam perilaku tidak hanya di kelas tapi di luar kelas itu juga harus hadir. Nah, yang ketiga, al-Islam dan kemuhammadiyahan ini nanti akan menjadi nama mata kuliah, begitu ya. Sering beberapa ada yang menyebut ada mata kuliah AIK 1, AIK 2, AIK 3 sampai 4 kan begitu ya. Atau kemudian ada yang langsung memberi nama nanti. Ada misalnya mata kuliah akidah Islam, ada mata kuliah akhlak, ada mata kuliah kemuhammadiyahan, kemudian ada mata kuliah terkait dengan baca Quran, misalnya ada mata kuliah tahsinul Quran atau qiraatul Quran. Jadi nanti AIK ya, itu nanti juga akan menjadi nama mata kuliah. Nah, terkait menjadi nama mata kuliah ini ya ada dua hal yang harus kita perhatikan karena nanti semua saudara-saudara Mbak dan Mas akan mendapatkan mata kuliah itu ya. Jadi mata kuliah itu kan satu jelas itu memberikan pengetahuan baru ya, memberikan informasi-informasi baru. Tetapi terkait dengan AIK ya nanti tidak hanya sampai pada pengetahuan, tetapi sampai kepada sikapnya itu berubah. Kalau pengetahuannya kan berubah kan, sebelumnya itu tidak tahu menjadi tahu. Nah, tidak sampai di situ saja, tetapi kemudian setelah tahu, maka dia kemudian bisa melaksanakan kalau itu suatu perintah, bisa meninggalkan kalau sesuatu itu yang dilarang. Nah, jadi sampai kepada sikap. Jadi bukan hanya pengetahuan. Nah, nanti akan ada ukuran-ukurannya ya. Ini dosen-dosen al-Islam dan kemuhammadiyahan ini nanti ada komponen-komponen terkait dengan sikap itu juga harus dinilai, bukan hanya bisa menjawab. Ya misalnya sholat begitu ya, ada mata kuliah fikih ibadah misalnya. Ya dia kemudian diajarkan, oh bacaannya begini-begini ya, Muhammadiyah. Nah itu dia bisa mempraktekkan. Ya tapi tidak sekedar di situ, tidak hanya sekedar pengetahuan, ya kemudian dia bisa mempraktekkan sholat dalam kesehariannya, tepat waktu, berjamaah. Bahkan mungkin tidak hanya sampai di situ, yang lebih lebih mendalam lagi atau lebih hebat lagi kalau kemudian sholatnya itu sholatnya mahasiswa itu kemudian ya berimplikasi kepada perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi misalnya kan sholat kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi dari sholat itu kemudian dia bisa perilakunya semakin baik. Nah, ini kan hebat sekali nih. Nah, itu nanti ya AIK sebagai mata kuliah itu kita harapkan itu tidak hanya pada aspek pengetahuan, tetapi nanti sampai kepada sikap. Oke. Nah, di dalam AIK ini atau Al-Islam dan Kemuhammadiyahan nanti kita juga diberikan ada yang disebut nilai-nilai dasar, ya, core value. Ya, mungkin slide berikutnya. Jadi ada nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Oke. Bisa slide berikutnya.
Jadi ini contoh banyak ya nilai-nilai dalam Islam ya. Saya hanya ini contohkan ada 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya. Jadi nilai-nilai keislaman itu kan sangat banyak ya. Tapi sebenarnya bisa di mana yang dipilih sesuai dengan apa yang menjadi prioritas ya di lembaga pendidikan itu. Ini misalnya contoh saja ya, dalam Al-Islam itu ya, itu ada nilai ikhlas kan begitu. Jadi ikhlas ini menjadi nilai dasar ya. Nanti bentuk perbuatannya apa? Jadi dengan ikhlas ini maka mahasiswa ya itu bisa bertauhid dengan benar ya. Kalau dalam beribadah ikhlas itu ya bentuknya ya dia nanti tidak riya. Jadi Allah saja yang kemudian menilainya kan begitu. Oke, jadi itu ikhlas. Ini contoh nilai yang kedua jujur kan begitu ya. Jadi nanti menjadi hal yang harus betul-betul dipegang. Jadi menjauhkan contoh perbuatannya menjauhkan perbuatan dari korupsi. Ya kalau mahasiswa kasusnya ya contek menyontek yaitu ya. Jadi kalau masih pinjam tugas temannya ya tidak mengerjakan sesuai dengan yang diperintahkan, yang menjadi arahan dosen ya, berarti ini nilai AIK-nya ya ini masih rendah. Nah, lewat nilai kejujuran ini ya, maka kemudian ya dia menjauhkan perbuatan korupsi ya atau KKN kita sering menyebut ya kolusi nepotisme, okay. Itu contoh perbuatannya. Nah, yang ketiga profesional. Nah, ini ya nilai AIK contoh yang ketiga. Nanti bentuknya apa? Ya belajarnya sungguh-sungguh ya. Ya kalau maka nanti kalau bisa menjiwai betul nilai AIK ini saya bisa pastikan ya di antaranya profesional maka ya lulus tepat waktu itu menjadi prioritas kan begitu. Maka nih saudara-saudara sejak sekarang ya sudah membuat rencana-rencana ya, rencana studi kan begitu ya. Meskipun kan ada ya, ada kartu rencana studi ya, tapi itu kan sifatnya semester ya. Cobalah dibuat selama 4 tahun kan targetnya S1 4 tahun. Maka tahun pertama itu apa saja, tahun kedua apa yang harus dilakukan, kapan saya harus ikut kegiatan mahasiswa, saya harus KKN, saya harus nulis skripsi ya. Nah, itu bagian dari belajar sungguh-sungguh. Itu nanti ada nilai profesional. Nah, yang keempat itu adalah tajdid ya. Memahami ya agama itu secara moderat dan berkemajuan. Nah, tadi sudah kita sampaikan ya. Jadi ada 3 ciri dari berkemajuan itu. Lalu kemudian ta'awun ini ya. Nah, ini mahasiswa UM Surabaya ya dia menjiwai nilai ta'awun ini bentuknya nanti mampu bekerja sama dengan siapapun ya. Selama itu dalam kebaikan dan takwa. Ayatnya kita sudah sangat hafal, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi bekerja sama dengan siapapun. Maka Muhammadiyah ini dakwahnya juga ya kaum-kaum minoritas ya dianggap ya termarginalkan ya itu ya kita bantu kan begitu ya. Siapapun bahkan agamanya berbeda ya itu tetap ditolong. Nah, ini nanti kita akan contohkan ya di dalam aspek kesehatan, aspek sosial. Itu contohnya Muhammadiyah sangat kaya nih ya terkait dengan ta'awun ini. Bahkan ta'awun ya ada slogannya ta'awun untuk bekerja sama untuk bangsa ya. Oke, berikutnya jadi ini terkait dengan nilai-nilai. Kita percepat tujuan ya. Tujuan AIK secara umum ya. Nah, nanti saudara-saudara semua ya mahasiswa-mahasiswi, mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surabaya ya. Ya, karena kita ini sudah di Muhammadiyah begitu ya. Nah, ini cobalah kita ini renungkan betul begitu ya. Dengan adanya AIK ini ya kita nanti dididik kemudian untuk beragama ya, berislam itu dengan benar kan begitu. Maka di Muhammadiyah tadi ya, cara memahaminya itu menggunakan nas-nas yang otentik ya. Kalau hadis kita sering menyebutnya ada hadis atau sunnah makbulah. Jadi hadis-hadis yang
keotentikannya, keasliannya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi beragama ya itu menggunakan ya kecerdasan tadi ya, gerakan intelektual itu. Kemudian yang kedua menjadi muslim yang berkemajuan. Nah, tadi kita sudah sebutkan ya, ada punya orientasi ke depan. Maka ini baru semester 1, tapi apa besok saya mau jadi apa? Jadi ada orientasi kan begitu. Saya ini jurusan atau prodinya apa ya? Jadi saya mau jadi apa begitu ya. Hari ini sudah berupaya untuk kemudian membuat catatan-catatan ya. Jadi ada orientasi ya, orientasi ke depan, berkemajuan. Berperilaku juga perilaku modern, oke ya, berkemajuan itu juga disebut, dan kemudian ya memiliki ya paham ya, dia memahami ilmu-ilmu modern ya, selain juga ilmu-ilmu agama. Jadi itu ya tauhid kepada Allah, yaitu tahu ilmu dasar agama, tapi terkait dengan ilmu-ilmu modern, sosiologi, antropologi, atau misalnya ada ilmu apalagi kedokteran ya. Nah, itu bisa menjelaskan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, menjadi penggerak agama dalam masyarakat. Menjadi da'i. Ya. Maka kita sebutkan ya, da'i itu ya sering kemudian dalam ilmu dakwah sering kemudian dibagi menjadi dua. Ada da'i ya, atau penceramah yang dia profesional ya, artinya memang betul dia bergelut di situ. Jadi kesehariannya memang di situ. Atau ada juga da'i yang dia itu dia tidak profesional, tetapi dia sebenarnya da'i juga, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Ya, kan berdakwah itu kan menjadi kewajiban setiap muslim, kan begitu. Tentu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, ini menjadi penggerak agama dalam masyarakat. Ya di rumahnya ya kapasitas kalau dia punya wewenang kan begitu, misalnya besok menjadi kepala keluarga, ya dia da'i juga kan begitu, menjadi kepala atau di bidang atau di struktur ya, struktur administrasi ya begitu. Nah, itu dia sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Nah, kemudian yang keempat ya diharapkan nanti ya AIK ini menjadi para pemimpin kan begitu. Nah, ini dikaitkan dengan dai tadi juga, tentu pemimpin di bidangnya masing-masing sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Tentu semuanya tidak bisa menjadi ketua kan ya, tapi ketua dia cuma satu, tapi kemudian dia menjadi bagian dari organisasi kan. Oh, dia bisa menjadi pemimpin di divisi atau bidang tertentu, atau kemudian dia yang menjadi anggota ya, ya dia mungkin memimpin ya dalam kapasitas yang lebih kecil. Oke, nah itu tujuan AIK secara umum. Oke, berikutnya, nah nanti ya di Universitas Muhammadiyah Surabaya ini atau secara umum di PTM, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, ya itu nanti terkait dengan AIK, bisa slide berikutnya ya ditayangkan. Nanti ada yang disebut dengan internalisasi AIK. Jadi bagaimana menghayati AIK ini. Tadi kan ada nilai-nilainya ya, ada kejujuran, ada profesional, oke. Nah nanti ada dua bentuk. Nah ini silahkan nanti pasti akan didapatkan di semua mahasiswa. Ya. Ada yang disebut dengan ranah akademik, ya. Jadi nanti para mahasiswa baru ini ya nanti akan mengambilkan ya mata kuliah AIK. Oke, bahkan nanti ada mata kuliah yang kita sebut ya. Oke, halo. Ada mata kuliah MKI ya, mata kuliah institusional. Oke ya, mata kuliah sertifikasi ya, misalnya ya itu standar paling dasar ya, maka nanti mahasiswa UM Surabaya ya dia harus bisa ngaji kan begitu. Ini kan bagian dari ya, internalisasi implementasi dari AIK. Nah, nanti misalnya ada mata kuliah ada etika dan kepemimpinan, oke ya, tentu dalam perspektif Islam. Nah, selain akademik, nanti ada yang ranahnya non akademik ya, jadi dia tidak
berada dalam struktur kurikulum, tetapi nanti ada pembinaan-pembinaan yang lain. Bentuknya apa? Ada Baitul Arqam, ya, akan nanti berjenjang. Nah, silakan nanti diikuti. Kemudian nanti bisa masuk dalam organisasi-organisasi, ya, ada IMM, Tapak Suci dan HW. Nah, ini bagian dari penghayatan internalisasi atau implementasi nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Oke, jadi yang terakhir yang perlu saya sampaikan sebelum saya akhiri slide saya yang terakhir, secara umum saya akan sampaikan ya bidang selain ya selain bidang pendidikan ya dan apa tadi ya keagamaan. Jadi ada bidang-bidang yang lain ya. Tentu kalau kita menjelaskan apa yang sudah dilakukan Muhammadiyah ini karena sudah ya 1 abad lebih kan begitu ya. Nah, ini memang sudah sangat banyak sekali. Nah, tadi kalau di dalam judul ya itu hanya dibatasi pada masa pandemi ini begitu ya. Nah, inilah contoh-contohnya ya. Tadi pertama misalnya Muhammadiyah sudah sejak awal ya melakukan edukasi ya terkait bagaimana ibadah ya selama pandemi ini. Maka tuntunannya ya melalui fatwa Majelis Tarjih itu sudah dijelaskan ya zona-zona yang masih merah ya itu maka sholatnya di rumah kan begitu. Nah itu bagian dari edukasi. Jadi beribadah ibadah yang sifatnya masif ya dulu kita ada sholat Idul Fitri, Idul Adha ya yang dilakukan secara bersama-sama, maka fatwa dari Majelis Tarjih Muhammadiyah, nah itu kemudian ya itu sholat dilaksanakan di rumahnya masing-masing ya. Tentu tanpa mengurangi rasa atau kekhusyuan dalam beribadah itu. Tetapi itu bagian dari ya ini ya mencerdaskan bangsa itu kan begitu. Banyak kan mohon maaf ya masyarakat kita ya kemudian masih ya mengabaikan protokol kesehatan. Nah, ini ciri ya mengabaikan protokol kesehatan mungkin ciri dari umat atau masyarakat ya yang belum berkemajuan, belum tercerahkan ya. Karena berkemajuan dia harus memprediksi kan begitu. Oke, yang kedua ya tadi sudah disampaikan oleh moderator ya, sejak awal nih Muhammadiyah sudah membentuk ya MCCC, oke ya. Muhammadiyah COVID-19 Command Center. Ya, jadi ini dalam rangka untuk membantu pemerintah ya menanggulangi COVID-19. Ya. Dan ini dilaporkan secara periodik ya terkait bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Muhammadiyah. Oke, ini ada coret-coret ini ya. Oke. Contoh lain ya dakwah Muhammadiyah ya. Ada rumah sakit yang sudah disiapkan kan begitu ya. Jadi memang khusus untuk menangani pasien yang terkena COVID-19. Contoh yang keempat terakhir ya, ini ada program di Muhammadiyah itu Lumbung ya, Lumbung Muhammadiyah. Jadi ini terkait dengan ketahanan pangan ya. Jadi Muhammadiyah dalam bidang ekonomi, sosial, ya, kesehatan, ya ini sudah ya merupakan organisasi yang kita menyebut terdepan ya. Jadi sudah ikut serta sejak awal. Bahkan apa antisipasi apa yang harus dilakukan ya supaya menekan pandemi ini ya ini sudah dilaksanakan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dakwah Muhammadiyah ya tadi secara umum ya, kemudian kita rinci begitu dalam aspek-aspek ya baik itu dalam aspek pendidikan, dalam aspek sosial, kesehatan ya, termasuk bagaimana melakukan edukasi terkait dengan pemahaman agama yang kemudian agar cara beragama kita itu dengan benar. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tarik sis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan banyak terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bapak telah menyampaikan rangkaian materi kepada kami semua. Begitu banyak dakwah Muhammadiyah untuk bangsa kita, mulai dari aspek pendidikan, aspek sosial, aspek ekonomi, kemudian kesehatan, hukum, dan lain-lain yang sudah disampaikan kepada dari pemateri tadi. Nah, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada 3 penanya terlebih dahulu saya persilakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya bisa diklik raise hand di aplikasi Zoom-nya masing-masing ya. Bisa diklik di raise hand di aplikasinya masing-masing. Silakan yang mau bertanya kepada pemateri terkait materi hari ini. Silakan teman-teman. Apa sih? Atau mungkin pertanyaan bisa disampaikan melalui room chat Zoom. Teman-teman silakan bertanya di room chat Zoom atau mungkin langsung raise hand ya, diklik raise hand seperti itu. Teman-teman yang bertanya jangan lupa mencantumkan nama, kemudian asal prodi juga. Baik, ini ada satu penanya atas nama Muhammad Sohibul Karib, prodi manajemen. Izin bertanya? Ya, boleh. Mengatasi Muhammadiyah modern sama lama Baik, saya ulangi untuk pertanyaannya, mengatasi Muhammadiyah modern dan culture budaya lama, bagaimana Bapak cara mengatasinya? Jadi intinya dari pertanyaan ini adalah bagaimana cara mengatasi Muhammadiyah modern dan culture budaya lama. Seperti itu. Itu untuk pertanyaan pertama. Kemudian Bapak, ini ada pertanyaan yang selanjutnya. Oke. Ini dari Firdatul Nisa. Secara istilah Muhammadiyah pengikut Nabi Muhammad, Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa selain Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh dijadikan sebagai sumber otoritas Muhammadiyah? Oke, pertanyaan kedua. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Dari Raditya Ade Putra. Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pertanyaannya, bagaimana mengatasi stigma miring tentang cadar dan celana cingkrang?
Oke, luar biasa sekali pertanyaannya. Kepada Ayahanda, saya persilakan untuk menjawab ketiga pertanyaan terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Oke. Yang pertama tadi terkait dengan budaya lama dan budaya modern ya, kan gitu. Jadi Iya, Bapak, seolah-olah ada pertarungan ya, budaya itu kan hasil kreasi ya karya cipta dari manusia yang nanti bisa jadi budaya tentu di satu tempat dengan tempat yang lain berbeda kan begitu. Atau bisa jadi di tempat ini dikatakan modern, di tempat yang lain itu masih disebut lama atau sebaliknya kan begitu. Tapi kita ambil contoh misalnya budaya modern dan budaya lama. Kita harus petakan dulu. Lama dan modern ini ya sering atau disebut kuno kan begitu ya. Sebenarnya prinsipnya modern dan lama ini kan memang hanya masalah waktu kan ya. Kalau bisa disebut begitu. Meskipun ada ciri-cirinya nanti ya modern dan lama itu. Nah, tetapi prinsipnya lama dan modern itu kan bisa jadi dia sama nanti. Ya, atau bisa jadi dia bertentangan. Nah, kalau yang lama ya itu dia prinsipnya begini, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, maka dia ya tidak menjadi masalah mau itu modern atau mau itu lama atau kuno kan begitu. Tadi di Muhammadiyah kan ada prinsip ya terkait dengan cara memahami agama. Kalau terkait dengan masalah akidah dan masalah ibadah, ya dia harus merujuk ke yang paling awal, yaitu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya selama, artinya apa ya, sekun bukan sekuno ya, tetapi seturos mungkin ya, klasik mungkin, seklasik mungkin. Itu terkait dengan bidang akidah dan bidang ibadah. Tapi terkait dengan bidang muamalah, ya dia harus semodern mungkin. Jadi ya di situ harus dikembangkan, di situ harus ada kreasi. Jadi sebenarnya di Muhammadiyah modern dan klasik atau modern dan lama ini ya sebenarnya lebih kepada apa, dalam bidang apa kan begitu. Jadi kalau dalam bidang muamalah duniawiyah, interaksi sosial, ya dia silahkan saja kan begitu, tidak masalah. Jadi pertentangan ini lama modern ya ini sangat relatif begitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, ya, tadi yang bertanya ya, karena tidak menyebut, saya tidak mencatat nama tadi ya, terkait dengan Muhammadiyah itu sebagai gerakan yang bersumber pada Quran dan Sunnah kan begitu. Kenapa selain Al-Quran dan Sunnah itu tidak menjadi sumber? Nah, ini harus dijelaskan dulu terkait dengan sumber. Sumber itu apa? Sumber itu kan tempat kembali, tempat asal, kan begitu. Nah, di Muhammadiyah ya, kita nanti dikenalkan ada sumber yang sifatnya primer ya, ada sumber utama ya, itu diacu, yaitu dua saja, Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu sunnahnya juga tidak semua sunnah, hanya sunnah yang makbulah saja. Apakah yang lain tidak dirujuk? Oh dirujuk, tetapi tidak menjadi sumber utama. Seperti misalnya ada qiyas, ya, ada istihsan, ya, ada apalagi ya, asyar'u ma qablana dan seterusnya. Dan itu jumlahnya banyak. Tetapi itu hanya menjadi bahan pertimbangan. Yang paling utama itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa begitu? Karena ya kita beragama Islam ini ya, itu kan diantara ciri-ciri atau saya menyebut karakter ya, itu kan religius. Religius harus bersumber kepada Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan itu, yang membolehkan atau melarang, mengharamkan, itu bukan manusia, tetapi adalah Tuhan, yaitu Allah. Di mana kita bisa mengetahui ya, aturan-aturan Tuhan ya dari kitab suci kan begitu. Nah, turunan dari kitab suci
sebagai penjelas itu adalah sunnah. Maka dua ini yang harus diacu menjadi sumber utama, kan begitu. Nah, yang lain itu hanya menjadi sumber tambahan saja. Dan itu juga di dalam kajian ilmu usul fikih, yaitu sumber yang selain Quran dan Sunnah itu diperselisihkan. Jadi begitu ya. Jadi apakah tidak merujuk selain Al-Quran dan As-Sunnah, ya itu hanya menjadi pertimbangan saja. Tapi harus yang dirujuk pasti itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Oke, kemudian yang ketiga terkait dengan, ini cadar ya, ini sensitif ya, saya tidak tahu ini ya, ini yang hadir ini ada yang bercadar atau tidak ya. Oke ya. Ya terkait dengan cadar dulu ya, tadi pertanyaannya cadar dan cingkrang ini ya, atau celana di atas mata kaki. Terkait dengan cadar ya, menutup wajah secara keseluruhan ya, kecuali mata kan begitu ya, artinya wajahnya itu sebagian besar tertutup kan begitu. Nah terkait dengan cadar juga modelnya banyak kan begitu ya, bahkan penamaannya juga banyak kan begitu ya. Nah itu ya, kalau kita baca dalam putusan Majelis Tarjih ya, terkait cadar ini kan memang tidak ada perintah secara langsung ataupun larangan secara langsung. Artinya cadar itu sesuatu yang boleh. Tetapi harus dicatat, kita bergaul ya di masyarakat, di kampus, ini kan ada interaksi ya kan ya, yang di situ kemudian cara berkomunikasi yang baik itu kan kemudian ya dia face to face, jadi kemudian dia itu saling bisa bertatap muka, harus mengetahui identitas, kan begitu. Kalau kita kemudian berkomunikasi tidak mengetahui identitasnya siapa, kita pasti akan mencurigai. Maka interaksi yang diharapkan, jadi tujuan dari komunikasi ya tersampaikannya ya pesan dengan baik, ini nanti tidak terwujud. Maka kami menyebut ya terkait dengan cadar ini ya itu ya dalam kasus-kasus tertentu ya, misalnya terkait dengan ya ini membahayakan terkait dengan harga diri ya itu silahkan boleh saja. Tetapi dalam interaksi kita di kampus ya, hari ini di Indonesia konteksnya nih ya, konteksnya di Indonesia kan negara yang aman kan begitu ya, artinya bercadar pun juga tidak menjadi identitas. Bahkan mohon maaf ini ya terkait dengan cadar ini kan hari ini banyak penelitian itu menunjukkan kepada kelompok tertentu, menunjuk kepada golongan tertentu kan begitu ya. Dan di Muhammadiyah ya kita jelas ya terkait dengan aturan-aturannya ya. Jadi terkait dengan cadar ini bahkan menjadi kaum yang sangat elit. Bahkan kalau ini mbak-mbaknya ya coba nanti cek itu ya, harga cadar itu kan itu tidak murah kan begitu ya, bahkan itu menjadi kelas kan begitu. Nah ini tentu ini terkait dengan pergaulan kita, nah ini sangat ya tidak diharapkan, tidak dianjurkan, terutama terkait dengan interaksi dan komunikasi tadi. Oke, kemudian terkait dengan cingkrang ya atau celana atau pakaian bagian bawah ya yang dikenakan oleh laki-laki di atas mata kaki ya, itu seperti apa ya? Memang hadisnya banyak ya. Hadisnya banyak. Di Muhammadiyah ada kaidah ya, ada kaidah itu al-hukmu yadurru ma'a illatihi wujudan wa adam. Suatu hukum itu nanti tergantung ya dilihat dari illah. Illah itu alasannya. Alasannya apa? Nah, orang berpakaian ya, Nabi itu menyebutkan ya terkait dengan isbal. Sebenarnya konteksnya ini isbal ya, memanjangkan ya bahkan sampai diseret. Itu ini terkait dengan kesombongan. Jadi cara berpakaian itu juga ya itu harus dilandasi dari hati. Jadi itu dulu kata kuncinya. Orang berpakaian itu selain model oke ya, selain masalah kesehatan jelas kan begitu. Tapi ini juga terkait dengan tuntunan. Nah, terkait dengan cingkrang ini itu kan satu ya,
yang apa ya, Nabi itu menyebutkan la yukallimullahu yaumal qiyamah. Nah, di antaranya al-musbil izarahu. Jadi nanti di hari akhir tidak akan diajak bicara oleh Allah. Di antaranya orang yang memanjangkan celananya di bawah mata kaki. Nah, kemudian Nabi ternyata di akhir itu kemudian memberi tambahan, yaitu hanya bagi orang-orang yang sombong. Jadi ketika itu, orang yang memanjangkan pakaian itu ya bagian bawah celana atau sarung atau apalah ya, itu karena kesombongan. Kan begitu. Nah, sekarang kan, oh berarti alasan diharamkan berpakaian ya, itu panjang pendek ya, itu kan ini terkait dengan kesombongan. Maka saya mohon maaf ini ya, ini mbak-mbaknya misalnya, atau saya ini ya pakai peci, kemudian ketemu dengan orang yang tidak pakai peci, atau mbaknya pakai kerudung, tidak ketemu dengan orang yang tidak pakai kerudung, tapi kemudian memunculkan kesombongan, ya ini kemudian pakaian atau aksesoris yang kita gunakan ini menjadi diharamkan. Nah, kamu nggak pakai kerudung, nah, kamu neraka, kamu tidak islami, nah itu kan berarti ini kesombongan. Oh berarti cara berpakaian itu terkait dengan kesombongan. Jadi cingkrang atau tidak ya ini sebenarnya ini terkait dengan hubungannya dengan kesombongan. Yang penting kan ya bukan yang penting ya, tapi terkait aurat laki-laki kan dari pusar sampai lutut. Jadi bahkan cara berpakaian juga ini terkait dengan keindahan juga kan begitu. Maka misalnya kaos kaki saja itu kan terkait dengan keindahan ya. Coba misalnya pakai cingkrang, kemudian pakai sepatu, pakai kaos kaki, orang memandangnya kan tidak nyaman. Ya, atau kemudian mas-masnya ini kan pergi kondangan ya, pakai baju batik, rapi, pakai peci, tapi celananya training kan begitu ya. Atau kemudian pakai sepatu bola kan begitu. Ini ya enggak, tapi ini ada etika yang kemudian harus dipertimbangkan. Begitu Mbak yang bisa saya komentari. Saya kembalikan pada moderator. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Luar biasa sekali, ini antusias teman-teman dalam mencari ilmu Pak pada siang hari ini sangat luar biasa Pak. Sangat banyak pertanyaan yang masuk ke saya. Jadi akan dibuka lagi sesi pertanyaan yang kedua, yaitu 3 pertanyaan lagi Bapak. Akan saya bacakan dari Ananda Siti Zumaroh, S1 Keperawatan, dengan pertanyaan, mohon masukan ketika kita bermuamalah dengan non-muslim, misal dengan konsultan dalam bidang tertentu untuk pengembangan amal usaha mereka. Nah, ini Bapak, jadi yang pertama mohon masukannya bagaimana jika kita bermuamalah dengan non-muslim seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dari Pendidikan Biologi, Mbak Citra Ade Suryani, dengan pertanyaan, di era pandemi ini banyak yang merekomendasikan untuk beribadah dari rumah. Lantas, bagaimana tanggapan Bapak untuk masyarakat yang masih beribadah di masjid dengan berpedoman pada kata warung kopi saja dibuka semalaman, apa saja sholat di masjid sebentar saja tidak boleh. Nah, luar biasa ini pertanyaannya. Kemudian untuk yang ketiga, dari Pendidikan Biologi lagi, atas nama Muhammad Khairul Sarifuddin, dengan pertanyaan, di masa sekarang banyak organisasi seperti Muhammadiyah, NU, LDII, dan lain-lain. Lantas, apa yang membedakan organisasi-organisasi tersebut? Padahal agamanya sama, yaitu sama-sama Islam, tapi keyakinannya kenapa berbeda-beda? Nah, mungkin cukup itu dulu teman-teman untuk pertanyaan di sesi kedua. Kepada pemateri, saya persilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Yang pertama terkait dengan muamalah atau interaksi atau apa ya, membangun relasi dengan non-muslim itu apa yang menjadi
rambu-rambunya, kan begitu ya. Nah, dalam Al-Qur'an kan bisa disebutkan ya, tadi juga saya menyebut di Muhammadiyah juga bahkan menjadi menjadi strategi kan begitu ya, kata kuncinya adalah ta'awun ya. Jadi di Muhammadiyah ini kan ya harus kerjasama itu dengan siapapun. Cuma dengan siapapun ini harus ya dia ada pembatasnya. Pembatasnya sebenarnya bukan dengan siapanya, tetapi dengan apa yang dikerjasamakan itu kan begitu. Maka Al-Qur'an kan menyebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi bekerja samalah, tolong menolonglah dengan siapapun termasuk non muslim, bahkan mungkin yang tidak beragama kan begitu. Ya. Selama itu dalam kebaikan, kebajikan. Albir itu artinya kebajikan. Kebajikan itu dalam arti luas ya. Jadi apapun yang dibolehkan ya dalam agama oleh Allah, ya itu boleh-boleh saja. Yang kedua, dalam ketakwaan artinya kerjasama itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, kan begitu. Jadi tidak dibatasi orangnya, tetapi yang dibatasi itu adalah perbuatannya itu dalam bentuk apa, dibolehkan oleh Allah atau tidak. Maka tadi kalau misalnya menjadi konsultan untuk non-muslim atau bahkan mungkin yang tidak tak tahu agamanya apa ya, kalau itu dalam albir maka itu tidak masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan ya ini ibadah di rumah ya, terkait ibadah di rumah. Terkait ibadah di rumah. Nah, ini memang sholat di masjid berjamaah itu kan aturan agama, perintah Allah ya untuk memenuhi panggilan azan itu, kemudian memakmurkan masjid itu perintah Allah. Tapi ingat ya, sholat di rumah itu ya dalam kondisi dalam situasi pandemi ini juga perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Kita itu diperintahkan untuk ya menjaga jiwa kita, jadi menjaga nyawa kita ya dari penyakit, dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu ceburkan, jangan kamu jerumuskan dirimu dalam jurang kehancuran. Ya, nah ini perintah juga. Orang kalau kemudian berkerumun ya itu bisa menyebabkan tertular, maka kemudian dia di rumah itu juga perintah agama. Jadi sholat di rumah ini ya sering bahkan ada yang menyebut wah ini Muhammadiyah atau Majelis Ulama ini bertentangan ini, wong satu sholat di masjid itu perintah agama, ini menghalangi perintah agama. Nah di sini ada dua perintah yang berbarengan, maka kemudian nanti aspek prioritas itu yang kemudian dikedepankan. Kalau tadi dikaitkan dengan warung kopi, ya itu berarti kan pemahamannya belum sampai di situ. Maka bagaimana supaya kemudian yang pergi ke masjid itu bisa memahami lah, paling tidak memahami saja, ya kita jelaskan begitu. Dengan seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa beribadah di rumah ini juga bagian dari kita itu melaksanakan perintah agama. Untuk apa? Untuk menjaga diri kita dari tertularnya penyakit, dari terjerumusnya ke jurang kehancuran. Oke, itu ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang tadi terkait dengan ormas ya, organisasi masyarakatan. Ya, ada NU, LDII, bahkan jumlahnya ini puluhan ya, mungkin sampai 70-an berapa itu ya di Indonesia ini, selain NU Muhammadiyah itu. Ada Al-Wasliyah, ada LDII, ada Nahdlatul Wathon dan seterusnya. Sama-sama Islam, kan begitu ya? Sama-sama yang dibaca itu Al-Qur'an dan hadis, tetapi kok perilakunya berbeda, begitu kan ya? Mudahnya. Ya, kan begini. Jadi Al-Qur'an dan hadis itu kan ada ayat-ayat atau perintah-perintah yang pasti, kan begitu ya. Tetapi memang ada kemudian beberapa yang multitafsir. Nah, disitulah yang kemudian menjadikan perbedaan, kan begitu.
Misalnya ketika mengusap kepala ketika wudhu kan begitu ya. Itu kan kemudian di Muhammadiyah 1 kali kan begitu. Kemudian ada yang 3 kali hanya bagiannya saja. Nah ini kan ternyata terkait memahami nas. Nah selama perbedaan itu bukan masalah prinsip, ya maka itu dibolehkan dalam agama kita dan Muhammadiyah juga menghormati. Tetapi kalau sudah masalah prinsip itu apa? Saya menyebut masalah prinsip itu terkait dengan keyakinan, akidah tentang rukun iman, rukun Islam itu tidak boleh diperselisihkan. Allah itu lebih dari satu, ada berpendapat begitu, tidak boleh. Tapi kalau kemudian terkait dengan tata cara beribadah dan itu dilakukan ya, terkait dengan mengangkat tangannya atau kemudian dalam tata cara sholat, tata cara ibadah haji, ya itu kan banyak variasinya. Nah itu ya dibolehkan saja. Maka itulah kemudian muncul organisasi, kelompok-kelompok yang kemudian mengidentikan, oh saya menggunakan ini, saya menggunakan ini, nah berkumpullah. Nah di Muhammadiyah kita menggunakan ada yang disebut dengan manhaj tarjih, cara memahami agama itu dengan kerangka yaitu metodologi yang kemudian disebut dengan manhaj tarjih. Jadi berbeda itu boleh-boleh saja, tetapi selama berbedanya dalam hal-hal yang dibolehkan juga, yang kita sebut dalam masalah furu'iyah, masalah cabang, bukan masalah usul atau masalah pokok. Baik, demikian yang saya bisa respon. Baik, terima kasih Bapak atas jawaban beberapa pertanyaan tadi. Nah, untuk teman-teman, alhamdulillah kita sudah pada penghujung diskusi pada siang hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Rahmadi Wibowo yang telah hadir pada siang hari ini untuk memberikan informasi, memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk kita, dapat bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Amin. Sedikit kesimpulan dari saya. Amin. Oke. Sedikit kesimpulan dari saya terkait materi pada yaitu dakwah Muhammadiyah artinya adalah mengajak kepada jalan kebenaran dan ihsan dengan basis ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, bidang pendidikan, keagamaan, kesehatan, hukum, lingkungan, sosial, dan lainnya. Baik, saya Lala Anggraini selaku moderator pada kegiatan webinar Mas Tama tahun 2020 siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pemateri dan teman-teman yang telah hadir dan semangat berdiskusi. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan dari saya. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.